Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Waalaikumsalam. syukurillah, la haula wala quwata illa billah, yang saya banggakan dan saya sangat hormati kawan-kawan redaktur Alihkam. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan rapat walaupun di waktu yang mepet karena memang untuk mencari waktu pagi itu lumayan rumit ya karena Mas Dimas ini dari Senin sampai Rabu itu full. Kelihatannya kawan-kawan juga ngajarnya dan ngujinya juga full. Mungkin malam-malam seperti ini bisa untuk menggerakkan Al-Ihkam kembali sehingga bisa lebih cepat ya dan hasilnya juga bisa lebih maksimal. Ada dua hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama, ini terkait dengan percepatan penerbitan, terutama kita coba kembali karena memang di 2021, 22 itu selalu ada PJ Naskah dan saya ingat itu ada yang namanya R1, R2 itu ada di mana namanya itu ada di folder-folder yang itu berapa gerak itu mungkin juga bisa di apa lakukan dan yang kedua nanti progres DOAJ karena kita juga tidak bisa menunggu terlalu lama Pak Wahyu karena kita sudah komitmen dengan narsum kalau terlalu lama nanti malah efeknya itu nanti sulit untuk dibantu artinya narsum akan apa lupa ya. Dan kemarin juga sempat muncul wacana dari Pak Sauki, sungguhnya itu sudah lama ya komunikasi lewat email, bisa email yaitu sudah diputuskan sejak di kebun teh bahkan sebelumnya ya dan di apa akuatkan kembali di Hotel Haris Surabaya. Yaitu mungkin hal-hal itu yang nanti perlu meminta masukan ya. Ya, nah, jadi ini Pak Dimas dan Bu Ita ini perlu dibantu oleh tim editor karena OJS kelihatannya sudah kuat ya, OJS sudah kuat. Terus layout dan Pak Z ini sudah tidak bisa ditambah lagi kelihatannya mau mau ditambah tugas pun kelihatannya sudah cukup di layout. Mungkin Pak Wahyu bisa sehingga nanti bisa setiap terbitan itu satu editor satu satu naskah lah gitu ya. Tentu naskahnya itu sesuai dengan template, sesuai dengan kriteria minimum yang sesungguhnya kita sebagai penulis dan editor itu tahu standar IHKAM seperti ini gitu ya. Jadi kalaupun ada yang mau menerbitkan tentu harus mengetahui standar minimal terus apa template nanti mungkin Bu Ita atau Mas Dimas bisa mengapa jelaskan standar minimal dari author guideline yang harus diikuti selain juga naskah itu kan harus punya kebaruan dan punya novelty ya juga kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang ada naskah-naskah khusus ya naskah-naskah tukar yang semoga semakin hari jumlahnya juga akan semakin berkurang gitu. Dan juga yang perlu kita segera sikapi jumlah jurnal hukum di Indonesia jumlahnya sudah 80 jurnal. Ini tentu kita juga harus mengambil sikap harus apa harus bergerak lebih apa cepat untuk melayani autor agar memiliki kepastian. Saya
sudah coba untuk menolak lebih cepat naskah-naskah yang tidak sesuai dengan template ataupun yang tidak sesuai dengan scoop dalam waktu tidak lebih dari 3 hari atau 1 minggu sehingga tidak terjadi lagi naskah yang sampai 500 itu ya. Semoga tidak terjadi lagi. Ini mungkin pengantar nanti kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin nanti Bu Ita dan Mas Dimas bisa menjelaskan tentang standar dari artikel yang bisa diterbitkan di IHKAM, standar apa minimal, karena nanti proofreadnya tetap lewat Bu Ita dan Mas Dimas dan Pak Wahyu juga akan menjelaskan tentang ini apa namanya tentang progres dari DOAJ itu ya. Saya kira ini ya, mari kita buka dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillah. Monggo silakan Mas Dimas apa Bu Ita dulu yang akan eh, ada ukuran lah hal-hal apa yang perlu diikuti, yang perlu di apa dalam penentuan standar minimum yang apa jelas kita mulai edisi sat- 1 tahun ini sudah harus field riset. Ini hasil dari Haris ya, Haris yang walaupun kadang ada penulis yang sebenarnya itu normatif sekali, akhirnya harus menambahkan data apa lapangan gitu ya. Atau sebelum Bu Ita dan Mas Dimas, saya akan buka dulu ini. Sebenarnya saya sudah membuat gimana cara makainya. Pak, saya boleh ngomong dulu nggak mumpung anak saya belum bangun? Oke, jadi monggo silakan sebelum ke hal yang teknis yang lain, monggo Bu Ita dan Mas Dimas mungkin menyampaikan tentang standar minimal naskah yang itu nanti bisa diterbitkan oleh PJ-PJ naskah gitu ya. Dipersilakan Bu Ita, mumpung Oke, fellow jenengan. mohon maaf saya interupsi ya, karena memang anak saya nggak bisa diprediksi bangun kapan, jadi bisa segera hilang nanti kalau sudah darurat situasinya. Saya juga mohon maaf suara saya agak enak karena sedang flu, tapi insya Allah bisa terdengar dengan baik. Soal kriteria naskah, saya pikir teman-teman kalau baca naskahnya Ihkam yang sudah terbit itu, insya Allah nggak terlalu kesulitan karena memang eh, s- ya oke. Seperti yang apa ya, yang saya tahu, yang saya yakini, naskah-naskah di terbitan terakhir itu kurang lebih sama secara gaya dan format ya. Jadi yang paling penting itu adalah rumusan masalah itu menentukan jumlah dan judul subheading di result and discussion. Rumusan masalah muncul di abstrak, muncul di paragraf terakhir intro, dan dibahas secara eksploratif di result and discussion. Itu yang paling ngancing kalau kata Pak Eri. Dan itu bikin naskah kita beda dengan naskah-naskah di jurnal lain. Jadi kalau sudah dikirim ke kita, terus mau dikirim ke jurnal lain itu juga harus ada perubahan dan gitu juga sebaliknya. Itu yang pertama. eh Nanti kalau ada yang miss mungkin Mas Dimas bisa melengkapi. Yang kedua adalah kita memakai eh, literatur review yang sifatnya mapping ya. Jadi teman-teman yang sudah dari IAS kayaknya sudah paham sekali dengan ini gitu. Jadi tidak hanya menyebutkan, tidak hanya anotasi, tapi kita juga memetakan dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu itu adanya di intro ya. Kalaupun bukan paragraf kedua seperti template-nya IAS, tapi ya dia adanya di intro gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, conclusion harus 1 paragraf. Jadi mau paragrafnya dibikin panjang
Asal jangan terlalu panjang nggak apa-apa, tapi semuanya harus padat di situ. Ini juga yang membedakan antara template kita dengan template jurnal lain. Jadi mau sebanyak apapun temuannya, rekomendasinya, batasannya, sumbangan dari penelitian itu harus dibikin padat dalam satu paragraf. Gitu. Saya kira itu. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin kita menyegarkan komitmen ya di awal bahwa kita akan lihat naskah itu dari kualitasnya, bukan dari orangnya. Jadi kalaupun misalnya ada naskah titipan, ada naskahnya dosen kita dulu, ada naskahnya kiai kita, atau ada naskah tuker, silakan diproses, tapi tolong jangan jadikan kualitas itu sebagai hal yang tidak diprioritaskan gitu ya. Jadi kalau hal-hal kultural kayak gitu nggak bisa dihindari, tolong eh, komitmen untuk menjaga kualitas juga dijaga sekuat kita menjaga pertemanan atau hubungan kiai dan santri, hubungan dosen dan guru dan murid, dosen dan mahasiswa. Gitu. Saya kira itu. Anak saya sudah bangun. Mas Dimas mungkin bisa lanjutin kalau ada yang miss dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Tunggu sayang. Monggo Mas Dimas nanti bisa ditambahi oleh Kiai Taufik juga. Terima kasih Bu Ita, terima kasih Pak Eri atas waktunya. Jadi sebetulnya standar dari IHKAM itu standarnya ya sudah kita buat bersama waktu ada di ruang dekanat. Waktu masih kepemimpinan Pak Maimun yang lama itu kita buat bersama menggunakan TV yang kecil itu. Nah, yang penting itu sesuai dengan template, author guideline itu sudah memenuhi standar minimal. Ada apa saja tadi Bu Ita sudah menyebutkan bahwa yang paling ngancing di IHKAM ketika dari jurnal lain dipindahkan ke IHKAM itu adalah jumlahnya rumusan masalah atau tujuan itu sama dengan jumlahnya sub pokok bahasan dalam hasil. Pengajian apa? Ya, kemudian itu sudah benar-benar ngancing. Kemudian kalau yang abstrak itu tadi sudah disebutkan sama Bu Ita. Apalagi ya? Yang ada di subheading yang belum ditambahkan sama Bu Ita itu adalah yang ada di subheading. Di subheading itu tiap-tiap subheading itu menjawab satu rumusan masalah atau tujuan. Tapi susunannya itu terdiri dari data dan juga analisis. Jadi kalau di situ cuma ada analisis saja, tidak ada datanya, dalam artian data itu yang kita minta itu adalah transkrip wawancara atau bentuk dokumennya atau apapun itu harus ditampilkan dulu baru eh, kita menyajikan deskripsinya atau ulasan dari sudut pandang si peneliti. Kemudian kalau tadi mapping intro itu sudah disebutkan sama Bu Ita, tujuan juga sudah. Kemudian yang belum itu terkait di konklusi. Jadi di konklusi itu eh, sudah mencakup tentang simpulan dari subbab-subbab yang dibahas tadi dan juga harus dinyatakan keterbatasan dan juga saran untuk penelitian lanjutan. Kemudian kalau di IKAM itu ada lagi acknowledgement atau ucapan terima kasih yang wajib tetap diisi oleh penulis. Saya rasa ini sebetulnya teman-teman sudah ini sih Pak, karena di author guideline pun itu sudah ada. Tinggal kita menghidupkan lagi ya seperti yang dikatakan oleh Bu Ita tadi bahwa kita pedomannya ada di author guideline sama di template. Karena di tempat saya ini sekarang ada naskah yang posisinya sudah memenuhi semuanya. Eh research sudah ada, previous research sudah ada, datanya ada, analisisnya ada, metodenya sudah lengkap, semua komponen sudah lengkap. Cuman dia belum kayaknya naskah ini kurang greget gitu aja gitu. Jadi mau saya kasih LOE ini kira-kira dikasih LOE nggak ya?
Ditunggu dulu karena yang dari IAIN Manado kayaknya sudah terbit, jadi belum ada keputusan. Itu aja sih Pak. Mungkin Pak Eri atau teman-teman yang lain sambil saling mengingatkan. Ya, oke. Terima kasih Mas Dimas dan Bu Ita. Memang cetakan template menjadi sesuatu yang perlu kita apa namanya? Perlu kita jaga bersama ya, jaga jaga apa bersama. Setelah itu baru novelty dan kebaruan. Walaupun kalau yang penting ya scoop dulu kan, I'm IMN scoopnya masuk enggak. Setelah itu apakah ada no apa novelty dan baru nanti eh, tulisan itu sesuai dengan cetakan jurnal Ikam yang ini dibuat sudah lama ya dan melalui proses yang apa apa panjang gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Bu Ita dan Mas Dimas. Mungkin selanjutnya Pak Wahyu, saya saya laporkan ya Pak Wahyu ya karena saya lihat kemarin author guideline terus punyanya Ikam juga di sisi ini di sisi etika publikasi eh apa- terus di apa review apa proses sudah berubah saya submit ulang ke WOS karena memang BOS ini waktunya lama sambil lalu kita juga apa proses ya. Monggo untuk laporannya Pak Wahyu terkait dengan DOAJ sebelum nanti kita dengarkan masukan ataupun pendapat dari Pak Taufik. Monggo Pak Wahyu. Iya Pak, terima kasih waktunya. Ini share screen ya, Kelihatannya bukan share screen ya, kelihatannya apa itu? Whiteboard. Apa? Mungkin ganti ke yang buat. share screen. Iya, untuk DOAJ sendiri itu Pak, sebenarnya dari jauh-jauh hari sudah Monggo, bisa dilakukan di-share Pak. Pak, mungkin Pak. Nah, kalau pakai laptop, Begitu ya. Mana kalau ada ada tampilannya. share screen. Bisa, Pak Wahyu? Gimana kalau share screen? Ini yang di bawah Di bawah ada tombol share hijau tuh Pak. seri jauh. Atau Oh, kalau alah. di Mac beda mungkin ya. Saya Sama belum sama pakai Mac. Sama sama ya. sama. Di bawah tombol Ya, deretan tombol mic gitu loh. Mic, react, share. terus diklik aja nih yang mau Iya, di-share ya. heeh. Diklik. Open system setting. Masih ada setting-settingnya Pak. Masa? Eh, Yang itu Mas, baru itu. Kalau saya langsung masuk kan dengannya. Masuk ya langsung ya. iya masuk. Stop share. Oh, ini bisa mungkin nih. Nah, ini. Ya, Nah, ini. itu bisa. Ini sudah saya akunnya sudah punya ya emang dari dulu. Terus kemarin saya juga sudah buka-buka. Kemarin sudah sempat ngisi sampai di nomor 2. Cuman karena hari apa itu ya? Hari Jumat sore. Karena waktunya mepet mau pulang, jadi saya tutup dulu. Menjernihkan pikiran dan lain sebagainya, saya niatkan hari Senin ini mau disubmit ulang. Mau melakukan pengisian borang lagi dari 1 sampai 7. Insya Allah hari Senin mau dituntaskan, Pak. Oke, sip. Jadi kalau untuk komponen-komponen yang ada di OJS yang menjadi prasyarat dari DOAJ kemarin hasil dari Zoom dengan Pak Ikhwan itu sudah disesuaikan semua.
Dan dalam penyesuaian itu saya juga sudah konsultasi ke Bu Ita terkait dengan perubahan narasi yang perlu diperbaiki dan semuanya sudah diperbaiki, perubahan-perubahan sudah dilakukan. Kemudian jumlah penyintek yang katanya Pak Iwan terlalu banyak sudah diringkas sesuai dengan eh, yang real kita miliki. Dan insya Allah sudah siap sebenarnya sih Pak. Kemarin juga konsultasi ke Pak Jamil terakhir itu disuruh submit saja, tidak usah ngubungin Pak Iwan. Tapi nanti ketika sudah submit, sudah submit langsung bisa langsung di screenshot, baru dikirimkan ke Pak Iwan. Jadi karena kata Pak Jamil semua jurnal yang disubmit ke DOAJ itu pasti masuk ke meja beliau. Jadi kalau kita setelah submit langsung berkabar, mungkin bisa dikendalikan sama Pak Ikhwan dari mejanya, mungkin begitu kata Pak Jamil. Kalau untuk yang lain-lainnya insya Allah siap semua Pak, tinggal ngisi borang-borang ini dari 1 sampai Ya, 7. oke Pak Wahyu. Sebenarnya Iya. kemarin yang mau ngisi ini sudah dibuka berapa kali ini, sudah saya buka berkali-kali, cuman yang mau ngisi kayak masih kurang pede gitu dengan pengalaman penolak. Nggak usah dipikir, santai aja. Ya, Wong sudah Scopus. ya, siap. Ya, insya Allah Senin Senin dituntaskan ya. Oke satu Pak sampai Wahyu, tujuh. karena kalau kita Ya, semakin lama ke Pak Iwan semakin nggak enak kan Pak Wahyu. ya, betul. Harusnya Siap. seminggu setelah menghubungi Pak Iwan harusnya sudah beres. Ini sudah lebih sebulan ya kelihatannya ya. Ya, Tapi sudah gak apa-apa. Ini segera dieksekusi aja gitu ya. ya. Yang penting kan kita masih bisa berkomunikasi Pak dengan beliau Iya. nanti. Heeh, heeh. Ya termasuk naskah yang Pak Wahyu pilih atau yang saya berikan segera dieksekusi dulu sambil uh, Ya, eh, belajar komitmen untuk menjaga selingkung jurnal ya Pak Wahyu gitu ya. Di ya Pak. anu sedikit-sedikit gitu ya. Siap, Makanya siap. kan apa satu editor satu artikel itu sebenarnya sudah bagus kalau memang bisa itu ya. Sambil Iya. lampu juga. eh, Kalau bisa lebih tambah oke ya. Monggo Pak Taufik mungkin ada tambahan Pak Taufik. Oh iya, iya Pak Eri. Oke, siap Bro. Ini Pak apa Taufik komunikasi naskah tapi pas di Punya bagian Bro. suruh sesuaikan template hening lama ya. Taufik. Monggo Pak Taufik. Oke, oh Yang iya, mau berangkat kaitan. ke Istanbul ya. Ya mohon doanya Prof. Insya Allah tanggal 26 berangkat ini Prof. Oke. Ya pertama terima kasih atas waktunya. Mungkin baru sekarang hadir secara Zoom saya ini. Sebelum-sebelumnya tidak sempat. Karena banyak. Sibuk. Bukan sibuk ini Prof. Punya lah. Roma tak marah ya. Banyak. Dia Roma lah Roma marah. tak marah, yang seposongkan. Jadi banyak sekali kesibukan-kesibukan kemarin-kemarin. Di samping mempersiapkan proposal itu, revisi proposal yang dari Prof. Ais itu juga. Terima kasih atas waktunya, Prof. Eri. Pertama, kemarin itu ada salah satu, udah agak lama sih sebenarnya, nanya yang bahasa Arab. Ternyata yang di website memang nampaknya tidak ada yang bahasa Arab itu ya, hanya yang bahasa Inggris. Itu, itu pertama pertanyaan saya. Melek jaringan Pak Taufik ini. Iya, Pak. Kayak yang punya saya ini, yang masuk ke saya. Yang Arab nggak ada yang milih Pak Taufik. Padahal yang Arab banyak itu. Udah ada yang mau diterbitkan berarti kan? Ada, ada juga ada, Bro. Mana kok nggak dipilih kalau memang mau diterbitkan? Nah itu yang saya kan lihat yang masuk ke saya itu yang Arab cuma satu, Iya. terus
tiga bahasa Inggris. Kemudian kalau yang masuk ke yang lain itu banyak yang Arab. Nanti ada yang masuk ke Pak Farid, ada yang ke Pak Sukron ya. Nah, ini sudah tahapan yang satu ini sudah tahapan review pertama, sudah sudah apa namanya? Sudah revisi. Nah, selanjutnya ini mau dilempar kemana ini? Apakah review kedua atau langsung ke proofread? Itu yang saya tanyakan. Saya kira pastikan dulu, Pak, sesuai dengan standar minimal income itu semuanya sudah beres dari eksternal. Artinya gini, sebelum dilempar ke eksternal itu pastikan template dan susunannya sama yang sudah ada di author guideline. Setelah itu baru dicarikan reviewer mungkin gitu Pak Taufik, sehingga tidak apa namanya ya sambil dikomunikasikan di grup lah seperti biasa, sudah masuk ke R1 gitu nanti tinggal dicek Dari sama kawan-kawan. iya, Kalau semakin banyak yang selesai kan semakin baik gitu kan. iya, itu sudah mengikuti arahan-arahan review eksternal, eksternal dari Prof Azam sambil Prof Azam itu dari UMY, Prof. Itu pakar karena tulisannya tentang psikologi hukum Islam ya. Maka saya mengambil ahli psikologi dari UMY yang memang juga pakar dalam hukum Islam. Karena S1-nya beliau hukum Islam, kemudian S3-nya itu psikologi. Apa saya mohon arahannya ini, apakah mau direview ke reviewer kedua atau cukup? Atau bisa Kalau saya melihat ditampilkan selebihnya, biar bisa dinilai sebentar anunya template-nya gitu kan, oke, saya sebelum tampilkan masuk ya. template enggak gitu kan ya. Kalau eksternal saja menurut saya belum cukup Pak Taufik. Karena biasanya eksternal itu dia kebanyakan ngurusi masalah substansi. Dan kita itu perlunya adalah menyamakan antar masing-masing naskah sesuai dengan komponen template kita tadi. Jadi jenengan tetap melanjutkan ke yang ini. Apa nah tadi? Yang pemetaan radius research-nya, aims-nya, kemudian metodenya, ketersediaan data, dan seterusnya itu sudah sesuai dengan template atau belum. Ini ya. Nggak usah cari reviewer kedua, Pak Taufik, kecuali hasil reviewer pertama sangat minim, nggak muat sampean. Yang apa ya, ke gangguan makan sakit emah ya apa itu. Gangguan makan, coba di apa Pak, yang di pendahuluan apa kan bisa dilihat apa komponennya sudah lengkap dah gitu.
Oh, pendahuluannya terlalu banyak ya, Pak. How to Islamic law view. Kayaknya pemetaan previous research-nya belum ada. How to Islamic, how is interpret. Nah, ini yang nanti perlu didiskusikan dengan penulis ya ini untuk memetakan itu ya. Ini yang memang agak berat di iklan ini ya, menjaga template ini. Terus ke bawah, Pak. Itu metodenya perlu dipendekkan itu, kepanjangan. Soalnya jumlah katanya ada 8.294. Untuk Kita dikurangi 9.000. 7.000 kayaknya. Metode dipendek, informannya, ya, informannya satu-satu tuh ya. Iya, Result research and and discussion. discuss. Terus satu, nah itu kan nggak sesuai, ballot and numbering tuh. Terus satu, awareness of. Itu iya sudah gak sesuai sudah. Yang di depan Masih dua. belum, masih balik lagi tuh Pak Taufik. Ya. Jenengan aja yang menyesuaikan dengan eh, template-nya ikan. Terus Pak ke bawah. Lah ini naskah lain toh, bukan yang bahasa Arab tadi soal psikologi itu beda kan? Nah itu Pak, itu ada 3 experiences of sufferer and families. Padahal tadi rumusannya kan cuma ada 2. Nah itu dia harus bongkar. Nah, nggak ada data wawancara, transkrip wawancara itu juga harus dilengkapi kayaknya. Pak Taufik pura-pura gak tahu tuh Mas Dimas. Sebenarnya sudah ahli banget, pakar beliau itu. Kenapa nih? Kalau literatur reviewnya itu nggak ada subheading tersendiri kan Pak ya? Gak nyatu kan ya? Ya, nggak ada. Ya, nyatu. Include di intro, Intro, di Intro, intro. di intro. intro ya, diskusi terkait dengan ini. Sebelum sebelum restatement, reset problem itu biasanya literatur review. Yang ikut Ya. template-nya inilah. Yes, Ya, Ya, yes. kalaupun paragraf. kalau di IAS kan literatur review ada sendiri kan, dijabarkan per poin itu. Itu yang membedakan kita ya. Murtad berarti muridnya. Murtad. Tapi ngancing gitu akhirnya. Teka Pak Taufik pusing gitu menyemin naskah itu. Oke ya, cukup Pak Taufik kan? Bisa punya gambarannya Pak Taufik ya? Sebelum Belum dilempar masuk, ke, nah, belum masuk suaranya Pak Taufik itu. Masih Pak di mute Taufik, Pak Taufik. mute Pak Taufik. Oh iya, Pak Eri. Iya, bisa dipahami Pak ya? Bisa diterima kan ya? Oke, oke, siap. Iya, iya, seperti itu. Memang, memang berat. Makanya kalau bisa terbit 30-40 naskah setiap edisi, benernya bagus ya, gitu ya. Tapi siapa yang mau jagain ini nanti? Yang mau jagain. Oke, Bapak Ibu, saya kira saya sebentar ya. Ini masih ada waktu 5 menit ya, 10 menit. Sebenarnya ini ya, jadi saya buka hasil pertemuan dari awal ya. Ini kelihatannya sudah desain ikam sudah melebihi ya, sudah kuartil satu di Asia, bukan hanya kuartil satu, tapi hampir di semua bidang kita sudah kuartil satu. Cuman memang WOS dan di wajib yang jadi PR kita apa bersama gitu ya. Ini 2022 yang dihasilkan template template Arab memang Pak.
template Arab nih jadi tugas jenengan. Monggo silakan. Tapi memang kelemahannya sekarang kalau terlalu banyak Arab nanti untuk ke WOS-nya walaupun ada jurnal di UIN Malang itu tetap bisa ya gitu ya. Kan yang penting bahasa internasional ya. Cetak, saya kira ini juga sudah oke semua. Terus pertemuan di Kebun Teh Malang itu membuat call for paper ini tidak pernah kita lakukan lagi ya karena memang sudah Singapura barusan apa, Pak? ada yang ya ada yang mau ke Singapura. Oh ya, kunjungan ke Jurnal Malaysia Oh, dari itu dari Singapura Singapura. ya, Wah, itu kan ini ya. mana ini belum terrealisasi Belum ini. ini ya, monggo. Kalau saya Mana, sudah Pak nyampe Eri? gitu ya. Gimana? IO siap mengawal pokoknya. Sebenarnya sangat murah dan lebih murah ketimbang ke Jakarta. Asal Jakarta. tiketnya jauh-jauh hari itu sudah menjadi Kalau ya Air Asia itu kalau 3 bulan sebelumnya murah, Pak Eri. murah, iya, murah-murah sangat murah. Apalagi bareng semua keluarga, wah asik itu kayaknya. Ini sudah nginepnya di pondoknya Pak Farid nanti, nggak usah di hotel, tambah enak juga ya. Ya Bapak, masa jurnal kisah tuh kayak gitu Pak? Ya, kalau ini jalan ini mau ke Jepang bisa, Bu. Tapi kalau nggak jalan ini pusing nanti. Nah, ke Jepang itu, Pak, ada Scopus enggak di Jepang? Ada Hefner, Ini ada Finner di Jepang. Ya, hukum. Kalau Kak. kalau ke Jepang tiketnya juga murah, lebih hanya 3 juta kok. PP. Sama dengan Malaysia, tapi pesannya harus jauh-jauh hari. Tidak tidak boleh dekat-dekat. Jadi Yuk, kalau gas, yuk, gas. kalau mau ke Jepang, Jepang aja, jangan Malaysia terus. siap, Jepang itu Yang Jepang aja berarti ya. Jepang ya, saya share ya. Jepang itu biayanya satu orang hanya 7 juta kok selama 5 hari. siap Prof, nanti siap nyari tambahannya. Ya siap lagi. Lah jangan Eh, jadi tambahan, Pak Wahyu. jangan gitu Di Pak, cover jangan semua. gitu, Cover jangan semua. gitu. Tam- Anda Tambahan nyuruh, apa Pak jangan Wahyu? gitu. Pak Wahyu tambahan Tambahan, apa? tambahan kalau bawa keluarga. Oh, iya, iya. Saya kira nambah yang Ya oke. Biar dijadikan ke apa putusan malam ini gitu, ke Jepang gitu kan biar ada anunya itu ya. Ya, Pak Taufik siap kan untuk untuk Jepang apa berarti ya. jawabannya Pak itu. Taufik siap Jepang. siap-siap. Tapi selesaikan lagi tugas-tugasnya ya minimal 2 naskah lah satu editor itu ya. Pun siap kan Pak Taufik, bila tak siap. Iya. Tapi diem itu Bu Ita. Tadi pas sana tuh diem dia. Ning gitu Kenapa? kan saya lihat itu. Oke, ini kelihatannya sudah semua ya. Terus SJR 0,1. Terus apakah harus penelitian lapangan? Ini sekarang kita sudah wajibkan ya untuk mengurangi tekanan gitu ya. Tapi ternyata walaupun teori tetap ditambahkan lapangan ini yang juga pusing juga gitu ya. Ya. Perlu Anda ini, Pak Eri, slot khusus. Nah, Ini ya kan 80-20. Ini tapi perlu disepakati juga apakah tetap full lapangan atau 80-20. kita sudah kadung bilang feel apa riset Pak, walaupun apa sedikit lah, walaupun sedikit itu apa yang ada di bacaan apa perlu diuji di lapangan gitu ya nanti. Perlu ditambahi wawancara minimal untuk konfirmasi ya. Hadis itu dikonfirmasi atau kemarin tuh yang Bu Bu Mia itu yang jaksa yang apa Kejati kita paksakan ya untuk meminta pendapat hakim itu kan ya. Naskah naskah yang maha kuasa itu kan, tapi apa selesai itu kan ya. Kebutuhan ini sudah sebenarnya lewat email semua, tapi walaupun ini apa sulit, terus fast track ini juga sudah murni kalau memang jelek reject. Dan malam ini nih kita sudah terbit 4 naskah. Bagaimana kita juga bisa menjalankan yang ada di apa sini ini
bekerja. Kalau makanya kan Pak Wahyu bukan hanya di OJS tapi coba ambil satu naskah untuk bisa dikawal apa sampai terbit gitu ya. Ya Pak apa Taufik yang punya passion dan punya passion Inggris dan Arab harusnya lebih banyak ya. Terus pesan dari Bu Dekan kita harus mengamankan dua profesor, calon profesor ya, Pak Mulyadi dan Bu Eka. Terus selanjutnya ini kita sudah benernya sudah nentukan ya di apa grup ini. Cobalah kita jalankan inilah. Jadi kalau yang bisa satu ya satu, kalau bisa dua dua gitu ya. Itu apa itu ini? Nah, Oh, iya. ini naskah yang sudah dibagi itu kan, baik dipilih sendiri itu yang perlu dia jalankan tentu dengan memperhatikan kriteria minimum yang tadi sudah kita bahas malam ini. Jadi tadi yang dipresentasikan Pak Taufik, yang disampaikan Bu Ita dan Mas Dimas coba kita kunci malam ini agar itu bisa menjadi komitmen baik yang hadir ataupun Pak Sauki dan Pak Farid yang tidak hadir gitu ya. Saya kira itu ya dan saya berusaha untuk mempercepat ini artinya mempercepat reject kecuali naskah yang sudah bagus unggul baru bisa didiskusikan untuk didistribusikan ke editor ya. Makanya nanti kalau memang ada pesanan itu mohon untuk betul-betul memperhatikan template minimal template dulu ya. Templatenya jangan sampai eh, naskah buangan dikirim ke Ikam, tapi memang itu memang betul-betul mau dikirim ke jurnal Al Ikam dan coba ada waktunya nanti ya juga ya. Waktunya itu dalam 1 bulan itu sudah selesai beres itu kan. Dan yang menjadi PR kita memang terlalu banyak naskah yang direview. Nah itu yang perlu dipilih mana yang mau diterbitkan sehingga tunggakan naskah itu tidak selalu menggunung gitu ya. Kalau memang mau ke Jepang ya saya mohon untuk ker- bekerja samanya kawan-kawan ini bisa bisa apa garcep gitu ya, garcep sehingga keinginan studi banding ke luar negeri itu eh, sangat apa memungkinkan. Monggo, mungkin ada tanggapan dari Bu Ita, Mas Dimas, atau Pak Wahyu. Udah Pak ada, Pak. Taufik ini lebih dari tahu dan paham gitu ya, tapi kadang itu ya, apa ngeles-ngelesnya itu yang tadi sudah tanya ini mau dilempar kemana ini. Wah, itu pertanyaannya sudah jadi selesaikan Pak Taufik gitu kan ya. Monggo monggo Bu Ita tadi mau apa komen atau siapa? Silakan. Enggak, Pak. Saya cuma mau komen Jepang. Jepang. Saya Ya, kira kalau memang siap, Jepang siap. segera dieksekusi saja gitu ya, siapa yang mau gitu ya. Tapi ya ini targetnya, ayo harus harus satu editor harus Bulan menangani satu naskah gitu kan ya. bulan Januari salju di Jepang, Bu Ita. Sih. Sedang dingin. Saya kira kalau Oh, salah tuh kata guys. 7 juta satu orang itu mampu kok. Mampu kok coba saya lihat dulu. Itu dapat dari mana, Pak? Ini paket yang dari Jepang. Saya anu dulu, saya cari dulu, saya dulu sebentar biar gak hoax saya. Sebenarnya kalau Jepang ada kan, ada tawaran di konvensi NU itu dan itu kelihatannya lebih murah karena kita tidak usah keluar penginapan, tidak usah cari visa, tidak usah. Artinya kalau memang kita bisa hadir di 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 konferensi itu enak gitu kan. Kapan itu? Sekitar pertengahan, Pak. Artinya sampean yang jadi panitia ya.
Saya cari dulu biayanya ya, titihan. Nah, ini sebentar langsung. Biayanya itu ke Jepang. Nih, saya kirim ya langsung ya. Saya kirim ke grup dulu. Ya, ya kalau kurang ya tambahin. Itu biayanya berapa tuh kalau dilihat itu? Murah kok. Totalnya 80 juta untuk berapa orang ya? Kita ya gak usah harian kan? Satu, dua, tiga, empat. Empat, delapan Nggak puluh usah juta. lah. Mahal ya. Tiketnya ya satu anu aja, satu tujuan. Ini kan kadang yang mahal karena pindah-pindah kota ini kan. Itu 80 juta. Saya kira kalau Pak Taufik bisa lebih murah dari ini. Ini 7 hari loh. Paspor 2,6 juta. Paspornya yang mahal ya anunya ya. Tiket PP Paspor itu hanya tiket. kalau e-paspor itu tanpa visa Pak Eri ke Jepang. Nah, kalau Kalau e-paspor itu tanpa visa ke Jepang. oh iya kan paspor kita kan sudah tidak anu lagi gitu kan ya. Kita buat lagi aja paspor e-paspor Pak Eri. E-paspor gitu. Karena visanya tuh mahal ya. Ya visanya paling sekitar sejutaan gitu. Ya, Kalau monggo. paspor prosesnya dulu kan, yang e-paspor itu. Ya tapi ini ya janji kalau memang mau ke sini ya harus kerja semua gitu kan. Jangan jangan apa namanya kalau tidak kerja semua nanti repot gitu kan. Ya, ya nggak kerja nggak usah diajak, Pak Eri. Gitu ya ya boleh boleh gitu ya. Ya boleh kalau memang seperti itu. Boleh, boleh, boleh. Nantinya Boleh. dan dan apa siap nambahi dari tabungan dan honor gitu kan seperti itu kan. Gampang gitu kan. Yang penting nyampe ke Jepang gitu. Makanya Pak Taufik mungkin perlu dianu Pak Taufik. Kalau memang bisa konferen enak kan Pak Taufik. Kita jalan konferen dan itu pasti lebih murah Pak Taufik. Yakin saya. Kalau konferen itu Pak Taufik. Kita Iya, samakan waktunya nanti. kalau ketua PCNU Jepang itu orang Pamekasan, Pak Eri. Apalagi begitu kan. Dan kita nanti akan menjadi bagian host juga itu kan. Enak juga benernya. Tidur di Mbak masjid itu Sevi kan. ta, Pak Taufik. Kenapa? Mbak Sevi, Mbak Seviatun Hasanah itu, bukan? Mbak, bukan. Eh, Ramiftah namanya. Mbak Sevi itu juga di Jepang sekarang. Kenal di mana dengan Mbak Sevi, Bu? Telepon pondok dulu. Oh iya, iya beliau teman ini di LPDP ketemu di LPDP. Mas Oke, Feril juga sedang di Jepang sekarang. oke Bapak Ibu, ada lagi? Saya kira jelas ya kalau